Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, bertemu lagi bersama saya di channel Pemula Sora Anime. Seperti biasa kita lanjut lagi alur cerita kastilnya. Oke, baiklah, tanpa basa-basi kita langsung gaskeun aja ke alur ceritanya. Di akhir part ke-15 kemarin, setelah pertarungan Taijin bersama Barista, yang dimana di akhir pertarungan kemarin Taijin sang penyapu bersih milik Haseong harus mengakhiri hidupnya di tangan Barista. Keesokan harinya Ryu Jihak yang datang ke lokasi untuk mencari Taijin melihat kalung milik Taijin dipakai seorang bocah. Lalu dia membeli kalung itu, akan tetapi dalam hati Ryu Jihak tidak menyangka kalau Taijin akan berakhir di tempat seperti itu. Sementara di tempat Lesul, para bawahannya mendapat serangan oleh orang yang tidak dikenal, dan dua bawahan Lesul berhasil mereka tahan. Dia menyerang dengan alasan untuk mencari Daegeon yang dirumorkan sudah menguasai kota Hweam sepenuhnya. Akan tetapi Lesul yang sudah mendengar kalau bawahannya ditahan pun dia langsung datang menemuinya. Lalu Lesul berkata, "Bajingan mana yang berani mengganggu anggota-anggota tercintaku?" Lalu orang yang mencari Daegeon pun berkata, "Wah, apa pria berotot yang berisik ini yang bernama Kim Daegeon?" Lalu Lesul bertanya, "Siapa kau? Kenapa kalian melakukan ini pada anggota-anggotaku?" "Ah, mereka ya. Aku cuma bertanya pada mereka, tapi mereka malah menyerangku. Aku pikir mereka cukup jago karena menyerang duluan, tapi ternyata tidak sama sekali. Dan aku dengar kalau kalian sedang mencari hati yang membara di seluruh negeri ini. Dan katanya kalian juga yang menggerakkan Go Ilwa dari Seonan. Tapi kenapa kalian tidak mencariku? Tolbae dari Yeosu." Lesul yang baru mengetahuinya cuma terdiam. Bahkan wakil Lesul berkata, "Aku tidak pernah mendengar nama itu, bos." Lalu Lesul berkata, "Mungkin sesama lelaki berkelahi itu hal yang biasa saja. Tapi apakah seperti ini perbuatan orang yang mau bekerja sama?" "Ya, memang benar, itu perbuatanku. Tapi walaupun aku mau bekerja sama, aku tidak suka hubungan yang ambigu. Anggap saja ini adalah peringatan untuk menentukan level siapa yang lebih di atas." Lesul yang berpikir cuma berkata dalam hatinya, "Sepertinya dia mirip seseorang dan cukup bersemangat ya." Lalu Tolbae berkata, "Sekarang aku yang bertanya, apakah kau Kim Daegeon?" Inso yang merupakan wakil Lesul berbisik, "Bos, apa kita hubungi saja Kim Daegeon?" Lalu Lesul tanpa pikir panjang berkata, "Ya, benar, aku adalah Kim Daegeon." Lalu si Tolbae itu berkata lagi, "Kalau begitu tidak perlu menunggu lagi. Mari kita lihat kemampuan orang yang bernama Kim Daegeon itu." Dengan melemparkan tongkat biliar yang menjadi serangan pertamanya, dia menyerang Lesul yang berpura-pura menjadi Daegeon. Akan tetapi Lesul dengan mudahnya menghindar dan menangkapnya. Lalu Lesul berkata, wah, ini kan tongkat biliar mahal." Akan tetapi tanpa disangka Lesul langsung terkena bola biliar dan sedikit menggores kepalanya. Lalu Tolbae langsung menyerangnya kembali dengan satu tendangan kaki kanannya yang membuat Lesul sedikit mundur. Akan tetapi Tolbae yang menyerang pun tidak menyangka kalau tendangannya tidak bisa menumbangkan Lesul begitu saja. Sementara di kediaman Kim Taehon yang merupakan presdir Haseong, berkat pencarian informasi wanita yang merupakan sekretarisnya, dia berhasil mendapatkan informasi yang sangat tidak disangka-sangka mengenai pemimpin kota Hweam saat ini, yaitu Kim Shin. Dia berkata pada Taehon, "Ini adalah data yang diperoleh dengan menugaskan agen penyelidik rahasia di Rusia. Ternyata orang yang bernama Kim Shin yang kita kenal adalah killer Asia tingkat S dari organisasi Knepsol di Rusia, tempat CEO baik Dochan dahulu. Dan saya yakin Kim Shin adalah orang itu." Kembali ke pertarungan Lesul. Lesul yang tadi mendapatkan satu tendangan dari Tolbae berkata pada pemilik tempat biliar di sana, "Maaf Pak, apa Bapak pemilik tempat ini? Maaf, tempatnya saya pinjam sebentar. Saya akan berhati-hati supaya tidak merusak tempat bisnis Anda."
Lalu Tolbae yang merasa kesal atas sikap Lesul berkata, "Dasar bajingan sombong." Dengan menghantamkan bola biliar ke wajah Lesul, dia berkata, "Beraninya kau berbicara santai seperti itu di hadapanku." Tolbae langsung menyerang Lesul dengan satu tendangan kerasnya, tapi Lesul dapat menahannya dengan kedua tangannya, dan Lesul berhasil menahannya lalu menghempaskan Tolbae dengan satu tangannya yang membuat Tolbae harus terlempar dan jatuh. Tolbae yang terjatuh pun berkata, "Sialan, tulang ekorku bisa-bisa patah. Kekuatan macam apa itu?" Tolbae yang belum menyerah pun langsung kembali menyerang dengan satu pukulan tongkat biliar yang berhasil kembali Lesul tahan. Lalu dilanjut dengan satu hantaman pukulan tangan kosong yang berhasil mengenai Lesul dengan telak. Akan tetapi Lesul tidak tumbang, malah Tolbae berkata, "Apa-apaan dia? Kenapa bisa ada orang seperti ini? Badannya sangat kuat, sampai-sampai tanganku serasa memukul batu yang keras." Lesul yang terkena pukulannya pun cuma berkata dengan bercanda, "Sialan, daguku bisa-bisa copot tahu. Ternyata tinjuanmu lihai juga ya. Tapi nilaimu minus 20 poin dari kekuatanmu. Jadi ingatlah, mulai sekarang kakak ini akan mengajarimu dengan baik untuk memakai kekuatan. Jadi ingatlah baik-baik ya, bocah." "Terimalah ini," Lesul berkata, "Kim Daegeon Punch." Dan seketika itu juga pukulan Lesul mendarat sempurna di dagu milik Tolbae yang membuatnya harus pingsan seketika di saat itu juga. Kau udah pingsan? Apa Kim Daegeon Punch-ku terlalu kuat ya untukmu?" Anak ini sih belum berpengalaman dan tidak bisa mengendalikan amarah, tapi dia masih polos. Anak sepertinya cukup bisa menjadi sesuatu nantinya. Setelah Lesul menang, akhirnya Tolbae dan gengnya mengikuti Lesul dan menjadi bawahannya. Daegeon yang mendengar Lesul berhasil merekrut orang mengatakannya pada Kim Shin. Kim Shin yang mendengar itu cuma berkata, "Jadi Lesul bekerja lebih keras lagi ya. Baguslah kalau begitu." Lalu Daegeon berkata pada Kim Shin, "Apa benar kau akan pergi sekarang?" "Ya, aku harus pergi," ucap Kim Shin. Daegeon yang khawatir pada Kim Shin berkata, "Panggilan Kim Tae-hon saat ini pasti akan sangat berbahaya. Mereka pasti mendengar kalau kau menyembunyikan Shin Tae-jin. Situasinya tidak baik. Kita tidak bisa memperkirakan mereka akan memperlihatkan perilaku seperti apa, terutama wanita yang menjadi sekretaris Kim Tae-hon. Dia patut dicurigai. Bahkan saat di markas kita pun dia menunjukkan pemberontakan yang jelas pada kita. Paling tidak dia pasti akan berusaha bertindak agresif kali ini." "Ya, kau benar. Dia mungkin berbahaya. Aku tahu pasti wanita seperti itu. Tapi mengelabui Kim Tae-hon terus juga merupakan hal yang tidak mudah. Ingatlah Daegeon, suatu saat kartu kita pasti akan ketahuan juga. Jadi aku tidak perlu mengintip kartu yang Kim Tae-hon miliki kan. Sekarang kau harus melindungi tempatku di sini karena tidak boleh seorang pemimpin dan wakilnya sama-sama meninggalkan markasnya kan," ucap Kim Shin pada Daegeon. "Kalau begitu aku akan mempersiapkan anggota-anggota terbaik kita. Tidak ada pemimpin organisasi yang bergerak sendiri apapun situasinya." Tapi Kim Shin berkata pada Daegeon, "Satu orang saja. Cukup dengan satu orang supir saja, Daegeon." Kim Shin yang sudah berangkat dengan satu bawahan kepercayaan Daegeon sudah berjalan cukup lama. Lalu bawahannya berkata, "Bos, kita sudah sampai di tempat yang diberitahu Haseong." Lalu Kim Shin yang sudah keluar dari mobilnya ditanya oleh bawahannya, "Sebenarnya kenapa mereka memanggil kita ke tempat seperti ini?" Seketika itu juga dia disambut oleh wanita licik sekretaris Kim Tae-hon. Lalu dia berkata, "Kau terlambat. Presdir Kim Tae-hon sudah lama menunggumu." Setelah itu mereka berjalan. Kim Shin dan bawahannya mengikutinya dari belakang. Jang Ho, bawahan Kim Shin yang merasa aneh berpikir dalam hatinya, "Ini adalah pantai yang jarang ada orang, tapi kita malah semakin pergi ke tempat yang lebih terpencil seperti ini. Apa sebenarnya yang mereka rencanakan?"
Lalu Jang Ho dengan terkejut berkata lagi dalam hatinya, "Bangsat, sudah kuduga ini bukan pertemuan dengan percakapan biasa. Ini adalah tempat untuk mati." Jang Ho berkata seperti itu karena dia sangat kaget setelah melihat satu pasukan Haseong yang sudah menunggu Kim Shin untuk datang. Jang Ho terlihat gemetar melihat mereka semua yang terlalu banyak. Akan tetapi Kim Shin yang menyadari kalau Jang Ho ketakutan pun menepuk pundaknya dan dengan tenang berkata, "Ayo Jang Ho, kita ke sana." Jang Ho yang melihat Kim Shin tidak gentar sedikit pun melihat pasukan musuh yang banyak cuma bisa berkata, "Baik bos." Kim Shin yang sudah berada di belakang Kim Tae-hon menundukkan kepalanya dan berkata, "Lama tidak berjumpa, Presdir Kim Tae-hon." Lalu Kim Tae-hon yang sudah melihat Kim Shin berkata, "Jadi kau sudah datang ya Kim Shin, sulit sekali bertemu denganmu saat ini." "Ya Kim Shin, aku memanggilmu karena sepertinya kita tidak pernah berbincang dengan perasaan yang jujur ya. Dan aku sudah menyiapkan makanan serta alkohol. Apa kau suka minum alkohol?" tanya Tae-hon pada Kim Shin. "Ya sedikit," ucap Kim Shin. "Baguslah kalau begitu," ucap Tae-hon kembali. "Aku akan menuangkannya hari ini khusus untukmu. Tapi, apakah gelas itu akan menjadi gelas alkohol yang memastikan persahabatan atau akan menjadi gelas alkohol untuk ritual kematianmu? Kau sendirilah yang harus menentukan itu." "Apa maksud Anda, Presdir Kim Tae-hon?" Lalu dengan melemparkan foto Kim Shin yang bersama Tae-jin dahulu, Tae-hon berkata, "Kau mempermainkanku dengan menyelamatkan Shin Tae-jin dan membuat konspirasi baru di Busan. Tapi yang paling menakutkan adalah kau punya kemampuan yang bisa benar-benar mengancamku. Kalau aku tidak mengetahui kenyataan yang terakhir, mungkin aku hanya akan menganggapmu orang bodoh yang tidak kenal takut. Tapi kalau Iskra, ceritanya berbeda. Kau jelas adalah musuh kastil. Jadi ingatlah Kim Shin, mulai sekarang kau harus sangat berhati-hati. Dan sekarang buatlah alasan untuk aku tidak membunuhmu di sini. Cobalah untuk keluar dari situasi ini, Kim Shin." Si wanita sekretaris Tae-hon yang melihat Kim Shin terpojok berkata, "Kita sudah membaca semua kartumu, Kim Shin. Lepaskan topeng konyolmu yang berpura-pura lemah itu, lalu tunjukkan niat aslimu." Tapi dengan tenang Kim Shin malah berkata, "Kau salah. Kalau kau berniat membunuhku, kau pasti sudah mengerahkan semua kekuatan yang dimiliki Haseong." Mendengar Kim Shin yang berkata seperti itu, para pasukan Haseong yang sudah memegang senjatanya masing-masing berkeringat dari tubuh mereka. Salah satu dari mereka bahkan berkata, Kenapa bisa dia tidak gelisah sedikit pun melihat orang sebanyak ini mengancamnya? Apa dia cuma berlaga? Tidak mungkin. Kenapa dia bisa seberani ini? Jang Ho yang melihat Kim Shin bersikap tenang di situasi seperti ini cuma bisa menelan ludahnya sendiri. Bahkan Tae-hon pun tidak menyangka kalau Kim Shin tidak ketakutan sedikit pun melihat semua pasukan yang mengitari dirinya. Lalu Kim Shin dengan tenang berjalan ke arah sekretaris Tae-hon dan melambaikan tangannya. Seketika itu juga wanita itu bergerak menjauhi Kim Shin dengan rasa takut pada dirinya. Tapi ternyata Kim Shin hanya meminta api dan menyalakan rokoknya pada bawahan Kim Tae-hon dengan santainya. Lalu Kim Shin yang terus berjalan melewati para bawahan Tae-hon berkata, "Hal yang kalian selidiki semuanya benar. Kalau kalian sudah mencari tahu sampai situ, kalian sendiri pasti sudah tahu tujuanku. Baiklah kalau begitu, aku ingin melakukan kesepakatan, berikan subsidi finansial dan seluruh informasi internal kastil padaku. Sebagai gantinya, aku akan menyingkirkan penghalang misimu yang paling realistis yang tidak bisa kalian singkirkan selama ini." Tae-hon yang mendengar itu cuma tertawa. Lalu dia berkata, "Ambisiku kau bilang? Orang sepertimu tahu apa soal ambisiku?" Lalu Kim Shin mengambil kursi dan brak, "Sun Jin baik Dochan, aku akan membunuhnya." Seketika itu juga Tae-hon terkaget mendengar apa yang Kim Shin katakan.
Lalu setelah semua itu, Kim Shin dan Kim Tae-hon melakukan pembicaraan yang cukup serius. Setelah itu Kim Tae-hon mulai bercerita, dulu ada organisasi yang bernama Daeguk yang menguasai seluruh negeri. Bahkan polisi pun menghindari Daeguk karena mereka sangat kejam dan tidak peduli menggunakan cara apapun. Akan tetapi mereka jatuh oleh organisasi baru yang terdiri dari orang yang berusia 20-an. Saat itu ketua mereka adalah Presdir Choi Min-wook yang sekarang menjadi pemimpin organisasi Kastil. Sejak saat itu dia adalah langit tanpa saingan dalam pertarungan 1 lawan 1 untuk beberapa lama. Dan setelah Choi Min-wook berhasil menjadi pemimpin Kastil, dia memilih sendiri orang dari Rusia yang bisa menggantikan dirinya. Dan orang itu adalah Baek Do-chan. Dulu, para pemimpin Kastil yang sangat waspada menyiapkan tempat untuk menguji dirinya. Dan hasilnya mereka menyaksikan kekuatan yang sangat mengerikan yang dimiliki Baek Do-chan. Tapi tentu saja para pemimpin Kastil tidak mengeluarkan senjata terbaik mereka di situ. Dengan alasan mereka tidak perlu memperlihatkan seluruh orang-orang terbaik mereka untuk pertarungan yang tidak perlu. Tapi aku tahu kalau itu hanyalah kebohongan karena mereka sangat ketakutan melihat kekuatan Baek Do-chan. Dan setelah itu banyak orang kuat yang masuk ke organisasi Kastil yang direkrut oleh para pemimpin Kastil untuk berjaga-jaga akan terjadinya pertarungan. Walau begitu, Baek Do-chan tetaplah orang yang menjadi simbol kekuatan Kastil sampai sekarang. Jadi Kim Shin, apa kau yakin? Apa kau percaya diri akan menjatuhkan Baek Do-chan dengan tanganmu sendiri? Ya, Baek Do-chan itu juga manusia yang berisi tulang dan daging. Dia akan mati kalau peluru menembus jantungnya dan pisau menggorok lehernya. Ya, tapi selain Baek Do-chan, grup killernya juga sangat berbahaya dan mengerikan. Kau harus memencar kekuatan mereka sebelum kau menyerang. Ya, karena ini adalah konflik komunitas Kastil. Yang paling penting adalah alasannya. Sudah kuduga itu sangat menyusahkan. Jadi aku meminta Haseong bisa membuat alasan agar aku bisa menyerangnya. Tidak peduli alasan sekecil apapun, aku pasti akan memanfaatkannya. Persiapannya sampai 1 bulan sebelum pemilihan VIP. Kalau persiapan itu selesai saat itu juga, aku akan bergerak untuk menyerang Sunjin. Ternyata kau sudah tahu identitas VIP ya. Kelihatannya kau cukup punya persiapan. Tapi untuk balas dendam mengenai ayahmu itu, kelihatannya jumlah nyawa yang akan tersingkir akan banyak. Kim Shin, sebenarnya apa tujuan yang ingin kau peroleh? Lalu dengan santai Kim Shin berkata, kami akan masuk ke organisasi Kastil. Dan informasi dari Haseong akan dipakai untuk memenuhi syarat itu. Setelah itu Kim Tae-hon menyuruh sekretarisnya memberikan semua dana yang dibutuhkan serta semua informasi yang sudah dikumpulkan Haseong mengenai Sunjin kepada Kim Shin. Dan setelah itu Kim Tae-hon dan Kim Shin bersulang. Untuk sementara mereka akan bekerja sama sampai Sunjin bisa dijatuhkan. Lalu setelah itu Kim Shin pergi meninggalkan tempat itu. Akan tetapi setelah Kim Shin beranjak pergi, tiba-tiba bawahan Kim Shin datang, yaitu Lesul dan para bawahannya. Lalu Lesul berkata, hei, cecung sialan, di mana bos kami? Seketika itu juga bawahan Kim Tae-hon bersiap dengan senjata mereka. Akan tetapi ketua mereka yang bernama Hwang Bo mencegah anak buahnya untuk bertarung. Hentikan, kalian tenanglah. Situasi sudah berubah. Mulai sekarang kita sudah menjadi satu keluarga. Lalu Kim Shin yang sedang berjalan berkata, jadi Daegeon yang menyuruh kalian datang kemari. Dia melakukan hal yang tidak perlu. Sementara satu bawahan Lesul yang baru direkrutnya mengeluarkan keringat dari wajahnya. Lalu dia berkata dalam hatinya, jadi dia bos kita. Bukankah Lesul ataupun Daegeon? Dia sangat berani dan pergi negosiasi di tempat yang sangat berbahaya ini sendirian. Jelas, ini sudah jelas bahwa kelasnya berbeda dengan kita. Lalu Kim Shin berkata,
Negosiasi berhasil, jadi ayo kita kembali ke kota Hweam. Sementara di sisi lain, Gustav sudah mendarat di Korea. Dia berkata dalam hatinya, jadi kau masih saja suka membawa-bawa kawanan yang tidak berguna ya, Amur Tigro. Lalu setelah Kim Shin dan para bawahannya sampai ke markasnya, dia terlihat memikirkan sesuatu, yaitu perbincangan dengan Shin Tae-jin dahulu sebelum Shin Tae-jin mati. Yang mana Shin Tae-jin pernah berkata pada Kim Shin, kalau tujuan Kim Tae-hon yang sebenarnya adalah memisahkan diri dari organisasi kastil dan membuat Haseong berhasil tanpa kastil. Dan Tae-jin lah yang menyuruh Kim Shin untuk bekerja sama dengan Haseong dengan cara memanfaatkan keretakan antara Kim Tae-hon dan ayahnya, yaitu Kim Yong-seong, yang sudah seperti musuh lama dalam keluarga. Dan di saat terakhir Shin Tae-jin berkata pada Kim Shin bahwa Kim Shin masihlah belum bisa mengalahkan Baek Do-chan saat ini, dan itulah yang membuat Kim Shin terus berpikir bagaimana caranya agar bisa mengalahkan Baek Do-chan, sang killer terkuat di organisasi kastil saat ini. Akan tetapi waktu itu Kim Shin berbicara dengan jelas, semua yang kau katakan sebagian benar dan sebagian salah Shin Tae-jin. Tapi yang pasti aku akan menginjak mayat mereka, yaitu para killer kastil, dan memandang rendah mereka dengan berani. Tapi aku juga tahu fakta jika aku gagal dalam misi kali ini, semuanya pasti akan mati tanpa satupun yang tersisa. Lalu setelah Kim Shin tersadar dari lamunannya, dia berkata dalam hatinya, dan demi kemenangan yang pasti, aku harus memerlukan pertarungan simulasi dengan lawan yang memiliki kemampuan yang setingkat dengan Piton, yang memiliki fisik yang sempurna dan memiliki cukup banyak pengalaman, dan orang yang paling tepat yang setara dengannya tidak lain adalah Gustav. Setelah itu tiba-tiba datang seorang yang tidak dikenal, bahkan Daegeon dan bawahannya mencoba mencegahnya. Akan tetapi dia berkata mengenal Kim Shin, jadi Daegeon tidak ada pilihan lain selain membawanya masuk. Daegeon berkata pada Kim Shin, bos, ada tamu datang. Seketika itu juga orang itu berkata, lama tidak berjumpa, Amur Tigro. Aku tidak tahu apa kau masih ingat padaku atau tidak. Ternyata dia adalah pemimpin tim pengawal khusus Lisa yang dikirim Lisa untuk bertemu dengan Kim Shin. Lalu Kim Shin bertanya padanya, ada urusan apa kau dengan orang yang sudah pensiun? Aku datang mewakili Lisa, tapi dia menyadari ada Daegeon yang akan mendengar semua pembicaraannya dengan Kim Shin. Lalu Kim Shin berkata, tenanglah, Daegeon adalah orang yang kupercaya, jadi kau bicaralah. Kalau begitu aku langsung katakan intinya dulu. Sayangnya Tigro, Gustav datang ke sini untuk mengincar lehermu. Seketika itu juga Kim Shin berkata dalam hatinya, jadi Gustav yang mengikutiku. Lalu Kim Shin bertanya, apakah Lisa yang memberitahu lokasi keberadaanku padanya? Ya, dia terpaksa karena Gustav datang dan mengancamnya. Kau sendiri juga tahu kan seberapa gilanya orang yang bernama Gustav itu. Apa kau bilang Lisa penyerah hanya karena diancam? Dengan aura menekannya, Kim Shin berkata lagi, kau bilang wanita yang paling menakutkan di Iskra itu menyerah hanya karena diancam. Kata-kata Kim Shin yang tampak dingin padanya membuat pemimpin pengawal khusus Lisa mengeluarkan keringat di wajahnya. Tanda kalau dia sangat ketakutan pada Kim Shin. Sementara di Rusia, Woo-jin terus mendapatkan pelatihan yang keras dari Medved yang bertujuan untuk membangkitkan kemampuan yang dimiliki Woo-jin. Bahkan Lisa datang dan berkata pada Medved, astaga, tidak bisa dipercaya. Pemula itu sudah menghilang dan menjadi orang yang sangat berbeda. Apa yang sudah kau lakukan padanya, Medved? Ucap Lisa pada Medved. Masihlah jauh, Lisa. Menurutku dia masih sangat kurang. Apa kau tidak terlalu keras padanya, Medved? Dan kau juga pasti tahu kan, dia bisa tumbuh dengan baik kalau di pertarungan nyata.
Kau tidak melupakan hal itu kan, Medved? Tujuan Wujin datang ke sini itu kan untuk melampaui Amur Tigro. Medved yang mendengar Lisa berkata seperti itu hanya terdiam. Kebetulan ada permintaan dengan tingkat sesuai untuk Wujin meningkatkan kemampuannya. Bagaimana, Medved? Apa kau tidak penasaran? Serigala yang terluka di dasar jurang akan naik dengan sosok baru yang seperti apa? Sementara di bagian Kim Shin, pemimpin pengawal khusus Lisa berusaha meyakinkan Kim Shin dengan berkata, tapi walaupun dia Lisa, lawannya saat itu adalah Gustav. Bahkan saat kau masih aktif pun Gustav memperlihatkan permusuhan secara terbuka terhadapmu. Walaupun kau sudah pensiun sekarang, Lisa tidak punya cara dan alasan untuk menghentikan Gustav. Justru Lisa lah yang menengahkan kebenciannya terhadapmu. Untuk itulah aku datang ke sini. Kau tahu sendiri kan, biasanya Gustav akan langsung menyerang tanpa ada keraguan sedikit pun. Tapi kali ini tidak. Itu karena Lisa sudah mempersiapkan panggung untuk kalian berdua bersaing tanpa ada halangan di sekitar kalian. Walaupun aku bekerja di bawah Lisa, tapi aku benar-benar menghormatimu, Amur Tigro. Baiklah kalau begitu, sudah cukup bicaranya. Ternyata aktingmu semakin bagus ya. Terima kasih atas skrip yang sudah ditulis Lisa untukmu. Orang itu hanya bisa menundukkan kepalanya sambil berkeringat. Dia berkata dalam hatinya, sialan, Tigro sudah menyadarinya. Lalu Kim Shin berkata lagi, sekarang kau minggirlah. Aku perlu berbicara dengan rekanku sekarang. Orang itu cuma bisa menunduk dan pergi dari hadapan Kim Shin. Lalu Daegeon berkata, apa mereka orang yang sudah membantumu di Rusia dulu? Apapun yang terjadi kali ini aku menentang kalau kau bergerak sekarang, bos. Tapi aku juga tahu kalau bos pasti sudah menetapkan hati dan berpikir untuk terjun sendirian. Aku sudah paham diri bos sekarang. Terima kasih Daegeon. Bukannya aku tidak percaya padamu. Tapi kalau dipikir secara bijaksana, ini adalah masalah yang harus kutangani sendiri. Ya bos, yang pasti aku sudah mengatakan pendapatku. Mengatakan hal yang lebih dari ini bukanlah hal yang pantas sebagai seorang pengikut sepertiku. Kau tahu Daegeon, ada orang yang bernama Gustav. Dia adalah orang yang sangat kuat yang cukup berarti untuk dihadapi saat ini. Sebelum aku bertarung dengan Baek Do-chan. Dan alasanku mengincar Baek Do-chan bukan hanya karena masalah pribadi. Dan kau pasti tahu kalau kita mengalahkan orang yang sudah menjadi simbol kastil, pandangan orang lain terhadap kita pasti akan berbeda. Dan di saat yang bersamaan mereka juga akan mengakuiku sebagai target untuk direkrut oleh kastil. Daegeon yang mendengar Kim Shin hanya bisa berkata dalam hatinya, jadi seperti itu ya. Jadi inikah gambaran dari tujuan bos yang sebenarnya? Ini pertama kalinya dia membuka isi hatinya. Lalu Kim Shin berkata lagi, Lisa, aku tidak tahu apa tujuan dia mengirim orang itu padaku. Tapi karena aku memerlukan dia, aku akan masuk ke mulut orang itu dengan senang hati. Lalu setelah itu Kim Shin berangkat untuk mencari panggung yang sudah disiapkan Lisa untuk bertarung melawan killer berbahaya, yaitu Gustav. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Soalnya masih banyak pekerjaan yang belum saya selesaikan. Jadi mohon maaf durasinya sangat pendek. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa nantikan part selanjutnya hanya di channel pemula Sora Anime ini. Kedepannya kemungkinan akan ada pertarungan antara Tigro dan Gustav yang sudah datang ke Korea. Baiklah, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.